Alhamdulillah dari nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat Isya serta rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, artinya nikmat waktu yang banyak, sehingga kita bisa melaksanakan, menyelesaikan puasa yang ke-18. Kita berharap, kita memohon kepada Allah agar tetap diberi kesempatan, tetap diberi waktu untuk bisa menyelesaikan sisa waktu Ramadan yang tinggal 12 hari lagi insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap terutama kepada pembimbing kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimahullah, sudah sering sampaikan bahwa puasa adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, bulan ampunan. Untuk itu jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu yang seperti apa? Beliau menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Orang yang baik banyak, ada macam-macam. Antara lain, orang yang paling baik adalah orang yang diberi umur panjang dan beramal soleh yang banyak. Artinya kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, dan kita diberi waktu dan diberi kesempatan untuk beramal soleh. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan merugi. Keutamaan puasa saya sering disampaikan. Bapak Ibu rahimahullah, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mungkin bisa memberi semangat kepada kita untuk beramal lebih baik, lebih banyak di bulan Ramadan. Pada masa Rasulullah SAW ada dua sahabat ini sebanding tingkat ketakwaannya. Mereka senang bersedekah dan sama-sama hampir sama ketakwaannya, imbang kalau dibandingkan imbang. Pada suatu ketika ada panggilan jihad fisabilillah. Keduanya menyambut panggilan jihad itu dengan senang hati dan berharap, beberapa sahabat itu seperti itu Bapak Ibu, berharap bisa gugur di medan perang dan mendapat syahid insyaallah. Kalau kita takut, kita bayangkan saja takut. Kisahnya seperti kisahnya siapa? Kakaknya Ali bin Abi Thalib itu yang membawa panji Islam, tangannya diputus, benderanya dipegang oleh tangan satunya dipotong lagi, dikempit dengan tangannya, sampai akhirnya tangannya diputus, dikempit dengan kaki dengan pahanya. Masya Allah, Ja'far bin Abi Thalib seperti ini. Nah, dua sahabat ini saya tidak disebutkan namanya, sama-sama orang bertakwa dan memenuhi panggilan jihad. Setelah berangkat jihad, satu di antara dua orang ini gugur di medan laga, dan tentunya satunya
pulang dengan membawa kemenangan. Baru setahun kemudian yang satu ini menderita sakit dan kemudian meninggal dunia. Sahabat yang lain, Thalhah bin Ubaidillah Al-Ansari, bermimpi pada suatu ketika bertemu dengan dua orang tersebut setelah keduanya meninggal. Bertemu dengan dua orang tersebut di depan pintu surga, sama-sama ngantri masuk surga. Kemudian dari dalam surga ada panggilan supaya masuk surga. Nah, yang dipanggil lebih dahulu ini yang meninggalnya belakangan. Jadi yang meninggalnya karena sakit itu dipanggil lebih dulu masuk surga. Kemudian baru sahabat yang gugur di medan laga itu dipanggil. Giliran Thalhah bin Ubaidillah ini tidak dipanggil, tapi disuruh kembali. Ya, wahai Thalhah bin Ubaidillah, kamu kembali, kamu belum masuk surga. Setelah itu Thalhah bin Ubaidillah ini kembali dan terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya Thalhah bin Ubaidillah menceritakan kepada para sahabat, dan cerita itu kalau zaman sekarang viral karena bertemu dengan orang meninggal dan masuk surga, viral. Sampai ceritanya itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka dipanggillah Thalhah bin Ubaidillah ini menghadap Rasulullah SAW. Setelah menghadap ditanya, "Hai Thalhah, aku mendengar kamu bermimpi seperti ini dan seperti ini. Maka ceritakanlah mimpimu itu kepadaku." Kemudian Thalhah menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membenarkan cerita itu, membenarkan ceritanya Thalhah bin Ubaidillah. Maka sebagian sahabat protes, "Wahai Rasulullah, apakah benar cerita yang disampaikan atau mimpi yang disampaikan oleh Thalhah bin Ubaidillah itu?" Rasulullah menjawab, "Benar." Kenapa orang yang meninggal belakangan, yang tidak gugur di medan perang, justru dipanggil masuk surga lebih dahulu? Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada para sahabat, "Bukankah dia diberi waktu untuk hidup 1 tahun kemudian?" Para sahabat jawab, "Benar ya Rasulullah." "Bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Dia melaksanakan puasa Ramadan, dia sholat di bulan itu, dan melakukan amal-amal kebajikan yang lain di bulan itu." "Benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Maka jarak di surga antara dua orang itu seperti langit dan bumi." Rahimahullah. Ternyata puasa mempunyai nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita atau kisah di atas, jarak orang yang bertemu dengan puasa dengan orang yang gugur di medan laga itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, kita tidak memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang sangat merugi. Untuk itu kepada Rasulullah, sisa waktu yang tinggal 12 hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita baca Al-Quran. Pada satu hadis yang menyatakan bahwa Quran nanti akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Bahkan ketika orang yang disiksa atau anak akan memintakan ampun kepada Allah, "Ya Allah, ampuni si fulan karena dia selalu membacaku setiap hari." Itu antara lain syafaat yang diberikan oleh Al-Quran kepada para pembacanya. Al-Quran tahu siapa yang sering membacanya, siapa yang sering membaca Al-Quran. Maka di yaumil kiamat nanti Al-Quran akan memintakan ampun kepada Allah, kepada orang-orang
yang membacanya, baik itu membacanya sudah baik maupun orang yang sedang dalam tahap belajar. Tetapi berkemampuan Allah, mudah-mudahan kisah singkat itu bisa memberikan semangat lagi kepada kita yang mungkin hari-hari ini kita sudah kurang semangatnya berkurang karena fisiknya mungkin sudah berkurang. Maka dengan kisah ini mudah-mudahan kita bisa kembali semangat lagi seperti pada awal bulan Ramadan. Demikian mudah-mudahan yang singkatnya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita sambung dengan sholat witir 3 rakaat, sholat jamnya.